Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabil Khairi dengan NIM 230032057 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah ilmu dakwah sertifikasi 4 yang diampu oleh Ibu Siti Majidah LCMA. Maka dari itu saya bermaksud untuk membuat video dakwah yang akan disebarluaskan melalui media YouTube dengan topik yang saya bawa, yakni cara mudah identifikasi riba di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat iman dan Islam juga kesehatan kepada kita sehingga kita dapat dipermudah oleh Allah dalam melaksanakan ketaatan dalam berbagai bentuk amalan ibadah. Semoga semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh yang dapat menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian, salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, manusia pilihan sepanjang zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyikapi perkembangan dakwah di bidang ekonomi Islam, terkhusus perkembangan tren anti riba di tengah masyarakat yang semakin meluas, rasanya tidak cukup bagi kita untuk sekedar mengetahui bahwasannya riba itu haram. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membekali diri dengan ilmu tentang bagaimana kita mengidentifikasi riba secara praktik di lapangan agar kita tidak terjerumus kembali ke dalam kubangan kegelapan dosa riba. Hal ini dikarenakan segala bentuk transaksi riba yang beredar di masyarakat, ini tidak satupun dari mereka yang menanamkan dirinya sebagai transaksi riba. Akan tetapi, muncul dengan berbagai macam nama yang samar yang melabui kita sebagai awam. Di antara yang sering terjadi adalah nama-nama yang tidak sesuai dengan kenyataan transaksi yang terjadi. Banyak sekali transaksi riba di lapangan yang berkedok jual beli, kerjasama, kredit, investasi, bagi hasil, kredit murah, tabungan, simpanan, deposito, KPR, KTA, KUR, PRK, dan nama-nama lain yang seakan-akan adalah transaksi mubah yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Padahal, kenyataannya, jika dilihat dari konsekuensi transaksi yang terjadi, ternyata hal tersebut hanya bentuk lain dari transaksi riba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara pertama dalam mengidentifikasi riba adalah dengan membedakan antara transaksi sosial dengan transaksi komersial. Di antara praktek riba yang banyak terjadi di dunia ini disebabkan karena manusia yang tidak bisa membedakan mana saja transaksi yang boleh untuk diambil keuntungan dan mana saja yang tidak boleh diambil keuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menghalalkan mengambil uang dari transaksi jual beli atau komersial dan melarang untuk mengambil untung dari transaksi hutang piutang atau sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang berarti padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat di atas tadi merupakan salah satu prinsip di dalam pengambilan keuntungan secara halal, yaitu dengan cara melakukan transaksi jual beli. Karena di dalam syariat Islam, pengambilan keuntungan dari akad hutang piutang ini sangat diharamkan dan dinamakan dengan dosa riba. Hal tersebut dikarenakan transaksi hutang piutang yang tergolong transaksi sosial yang sangat dianjurkan di dalam prinsip agama Islam untuk melakukannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran terdapat puluhan ayat yang menganjurkan manusia untuk mengeluarkan infak, sedekah, zakat, dan segala bentuk transaksi di ranah kebaikan yang ditujukan untuk mendapatkan pahala dan bukan untuk timbal balik berupa harta dunia.
Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja muslim yang memberikan hutang kepada seorang muslim lain sebanyak 2 kali, kecuali pahalanya seperti bersedekah sebanyak 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2286. Nah, itulah ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk berderma, meningkatkan beban orang yang kesulitan dengan memberinya hutang. Sedangkan riba sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang menganjurkan transaksi sosial. Bahkan transaksi sosial atau hutang piutang itu sendiri justru dijadikan ajang pengambilan keuntungan. Nah, oleh karena itu, Allah mengancam dengan keras transaksi riba sampai diancam dengan kekekalan di dalam neraka jika sampai menghalalkan riba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh bentuk-bentuk transaksi riba di masyarakat adalah akibat tidak bisa membedakan mana ranah transaksi sosial dan mana ranah transaksi komersial, di antaranya dalam mengambil untung dari utang uang. Tidak sedikit masyarakat yang masih belum bisa membedakan antara mana akad investasi dan mana akad hutang piutang. Sebagian masih beranggapan bahwasanya jika uang dipinjamkan untuk tujuan bisnis, maka ia mendapatkan bagi hasil. Akan tetapi, jika orang yang dipinjamkan uang untuk bisnis tersebut mengalami kerugian, ia tetap meminta modalnya untuk dikembalikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya orang tersebut tidak bisa membedakan mana akad sosial dan mana akad komersial. Seharusnya, kalau menginginkan bagi hasil atas uang yang diberikan, maka harus siap uangnya tidak kembali ketika debitur mengalami kerugian usaha. Nah, itulah resiko bisnis. Berbeda dengan akad hutang yang dijanjikan dananya akan kembali tetapi tidak boleh mendapatkan keuntungan. Contoh lainnya adalah mengkonversi nilai hutang uang dengan harga emas. Seseorang yang memberikan hutang kepada saudaranya dalam tempo yang cukup lama, misalnya lebih dari 1 tahun, menyangka bahwasannya mengkonversi nilai hutang dengan harga emas merupakan bukan kegiatan riba. Karena hakikatnya ia tidak menambahkan bunga kepada nilai hutang, tetapi hanya sekedar menghindari turunannya nilai mata uang kertas akibat inflasi. Sedangkan nilai emas cenderung naik terus atau dianggap lebih stabil, dengan tujuan agar ia tidak mengalami kerugian ketika memberikan hutang. Nah, perbuatan seperti ini merupakan kesalahan besar dan menandakan si kreditur belum memahami hakikatnya sebagai akad qard atau hutang uang. Nah, akad qard sendiri merupakan salah satu dari akad-akad tabarruat, akad atau transaksi yang sosial, yaitu dilakukan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa harta, akan tetapi transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana karakteristik yang dari akad-akad tabarruat ini adalah si pelaku akad tabarru pasti mengalami kerugian material akibat transaksi tersebut. Nah, contoh lain seperti akad hibah, sedekah, zakat, dan infak lain di ranah kebaikan, secara matematik si pelaku mengalami kerugian, yakni hartanya berkurang. Begitu juga dengan akad qard atau hutang. Meskipun harta kreditur akan kembali ketika jatuh tempo pengembalian, minimal si kreditur mengalami kerugian dari turunnya nilai mata uang ketika waktu pengembalian. Dan inilah tabiat dari transaksi sosial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara kedua dalam mengidentifikasi riba adalah dengan mewaspadai adanya denda dari objek transaksi hutang. Pada transaksi hutang piutang, baik transaksi hutang pinjaman uang, hutang cicilan kredit jual beli, atau hutang pembayaran sewa dan lain-lain, tidak boleh dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran. Karena ini merupakan riba jahiliyah. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 130, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafam mudhafatan wa taqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 130. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara ketiga dalam mengidentifikasi riba adalah dengan membedakan antara pemberian dana talangan dengan jual beli. Nah, di masa sekarang tidak sedikit masyarakat yang belum memahami hakikat jual beli atau perniagaan.
di mana karakter dari perniagaan adalah mengandung berbagai risiko, dari mulai risiko membutuhkan modal, risiko barang tidak laku, risiko barang susut atau rusak, dan lain-lain. Karena ketidaksiapan menanggung risiko-risiko tersebut, maka dibuatlah aneka ragam sistem jual beli yang dapat menghilangkan berbagai risiko di atas. Nah, contohnya adalah jual beli kredit atau cicilan. Nah, hukum asal jual beli kredit itu dibolehkan sebagaimana jual beli pada umumnya. Akan tetapi, para penjual kredit tidak sanggup menanggung tempo keuntungan yang lama akibat interval yang panjang sampai waktu pelunasan kredit. Nah, akhirnya mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga finansial lain yang siap memberikan dana talangan senilai harga cash barang ketika ada pembeli yang membeli secara kredit. Skema kredit jual beli kendaraan yang melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga keuangan atau leasing, ini merupakan salah satu bentuk dari transaksi riba, di mana ketika pembeli datang ke dealer atau showroom kendaraan, calon pembeli melakukan akad jual beli ke pihak showroom dengan mengisi aplikasi kredit dan persyaratannya. Kemudian setelah lulus survei dan kelayakan kredit, pembeli menyerahkan uang DP, lalu mobil pun diantar ke rumah pembeli. Pembeli menyerahkan uang DP, lalu mobil pun diantar ke rumah pembeli. Kemudian secara otomatis, pembeli menjadi nasabah leasing dan membayar angsuran setiap bulannya ke pihak leasing dengan harga yang lebih tinggi. Nah, mengapa skema kredit tersebut dikatakan riba? Karena pihak leasing yang melakukan kerjasama dengan pihak showroom, tidak ada pembeli yang mengajukan kredit kendaraan, maka pihak leasing akan membayar harga cash mobil kepada showroom. Dengan kata lain, pihak leasing menghutangi pembeli dengan uang sejumlah cash mobil, kemudian wajib membayar cicilan dengan total angsuran yang lebih mahal dari harga mobil, dan ini termasuk riba corp. Skema yang terjadi bukanlah jual beli, meskipun berlabel jual beli kredit, karena pada hakikatnya pihak leasing tidak pernah menjual barang. Barangnya adalah milik showroom, dan yang dilakukan leasing hanyalah memberikan dana talangan setelah terjadi akad jual beli antara konsumen dengan showroom. Nah, sangat berbeda antara jual beli dengan pemberian dana talangan. Pada transaksi jual beli, si penjual menjual barang miliknya yang dia tanggung modal dan risikonya. Sedangkan transaksi pemberian dana talangan si penjual, atau dalam hal ini leasing, ini tidak pernah diakui, pernah memiliki barang yang dijual. Sehingga margin keuntungan kredit yang mereka ambil hakikatnya bukan profit penjualan, akan tetapi riba dari memberikan hutang uang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat timbal balik yang didapatkan ketika jual beli, di dalam kaidah jual beli atau pertukaran ada 3 kemungkinan timbal balik yang mungkin diterima oleh si pembeli. Yang pertama adalah timbal balik berupa barang atau jasa. Nah, barang atau jasa yang menjadi objek jual beli dalam hal ini harus jelas spesifikasinya, kadarnya, dan waktu penyerahannya. Karena jika tidak, maka jual belinya termasuk gharar. Kedua adalah timbal balik berupa uang atau nilai uang. Jika dalam transaksi pertukaran atau jual beli mendapatkan timbal balik berupa uang atau nilai uang seperti diskon, maka disyaratkan timbal balik tersebut harus sama nilainya dengan nilai pembayaran dan harus diserahkan secara tunai. Karena jika tidak, maka tergolong transaksi riba fadl atau riba nasi'ah dan riba nasi'ah. Sebagai contoh transaksi jual beli kartu member, yaitu konsumen membayar sejumlah uang dengan timbal balik berupa kartu member yang dengannya konsumen akan mendapatkan diskon-diskon potongan harga barang tertentu ketika berbelanja. Nah, transaksi ini tergolong riba karena uang pembayaran dari konsumen ini ditukar dengan nilai uang berupa diskon yang nilainya tidak sama dengan biaya kartu. Kemudian yang ketiga, tidak mendapatkan timbal balik. Nah, jika dalam sebuah transaksi pembeli melakukan pembayaran akan tetapi tidak mendapatkan timbal balik apapun, maka ini termasuk kezaliman terhadap si pembeli. Karena dalam kaidah transaksi komersil, apa yang dibayarkan harus memiliki timbal balik. Contoh-contoh transaksi yang tidak memiliki timbal balik seperti ini, yakni seperti pajak penghasilan, PPN, dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa terhindar dari riba. Sebab dosa riba sekecil apapun itu bisa membuat kehidupan kita menjadi tidak berkah dan membuat kerusakan dalam sistem ekonomi.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.